Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Saya Dila Sasabila Alfa. Hari ini kita akan bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Nurudin, Magister Pendidikan Islam. Beliau selaku anggota KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur akan memberikan materi kajian pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para ulama, para mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, sehingga kita akan mendapatkan tambahan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para mustami'in mustami'at yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2024 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal ghina." Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sangat besar setelah iman, namun banyak manusia yang lupa, banyak manusia yang tidak merasa jika itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang besar itu adalah as-sihhat wal ghina, yakni kesehatan dan kesempatan. Para muslimin muslimat, para saudara sekalian yang berbahagia, kesehatan adalah merupakan anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Dengan kesehatan itulah kita bisa maksimal untuk mengabdikan diri kita, memfungsikan diri kita sebagai hamba Allah, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nikmat yang sangat besar yang banyak dilupakan oleh manusia, bahkan mungkin termasuk kita sekalian, adalah kesempatan. Maka pada tahun ini, di tahun 1445 Hijriah inilah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, sanak saudara kita, tahun lalu masih bisa bersama-sama kita melaksanakan sholat tarawih, masih bisa bersama-sama kita berbuka bersama. Tapi tahun ini tidak bisa karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yang kita katakan bahwa Allah masih memberikan kesempatan yang sangat besar bagi kita, yakni umur yang panjang, sehingga bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Para mustami'in mustami'at, para saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan Allah kepada orang-orang sebelum kamu. Para mustami'in, mustami'at dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam ayat ini redaksi awal Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina aslamu. Kenapa demikian? Satu, menunjukkan bahwa orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Orang Islam, jika orang itu hanya muslim tapi diiringi keimanan, belum tentu dia bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka di sini Allah menggunakan kalimat redaksi ayat ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mesti dirinya adalah muslim. Tapi jika orang itu Islam, belum tentu dirinya adalah muslim. Sekali lagi yang menunjukkan bahwa yang mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai pada terbenamnya matahari, dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk makan, minum, dan berkumpul dengan suami istri pada siang hari. Dari sinilah yang mendorong keimanan kita. Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu esa, tapi juga mempercayai dan meyakini, mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wajib dilaksanakan, wajib diimani. Maka disinilah para mustami'in, mustami'at, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dengan menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan apa yang menjadi syariat-syariat berpuasa itu, Allah menjanjikan berbagai macam pahala yang berlipat ganda pahalanya kepada orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Maka disinilah tadi saya katakan bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita syukuri nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita sekalian, yakni yang pertama biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sering kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar lisan kita yang mengucapkan alhamdulillah, tapi hati kita sambungkan betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab yang sangat kecil yang namanya Wasiatul Mustafa. Itu Rasulullah pegang pada Sayyidina Ali, yang mengatakan bahwa ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu jika ditimbang dengan dunia seisinya, maka pahalanya lebih besar alhamdulillah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin dibandingkan dengan dunia dan tapi dengan syarat betul-betul lisan kita membaca alhamdulillah sebagai rasa syukur, ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hati kita betul-betul bersambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersyukur dengan lisan dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, maka syukur kita yang kedua adalah kita yakin, meningkatkan keyakinan kita bahwa semua apa yang ada pada diri kita merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah yang lain
adalah karena sayangnya Allah kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan hidayatul ma'unah, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakannya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mungkin melaksanakannya. Kemudian syukur yang ketiga adalah dengan amal perbuatan. Mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, mari kita rebut kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan ini, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan modal dan dasar ketakwaan itulah yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti akan masuk ke dalam surganya, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, al-jannatu wa'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini kita sekalian betul-betul mendapatkan pertolongan, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengetahui perkara yang benar itu adalah hak yang kita mampu melaksanakan, dan kita diberikan oleh Allah petunjuk yang salah itu batil dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri, bagi diri saya sendiri, dan para muslimin sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nurhuddin, Magister Pendidikan Islam, yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua para pemirsa semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa hingga selesai. Amin amin ya robbal alamin. Saya Nila Sasamila Alfa, senang sekali bisa menemani ngaji online pagi pada hari ini. Waktunya saya mengundurkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Saya Nila Sasamila Alfa. Hari ini kita akan bersama Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nurhuddin, Magister Pendidikan Islam. Beliau selaku anggota KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur akan memberikan materi kajian pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita dengarkan.